Beli rumah pertama itu yang langsung mewah dan besar, atau beli rumah yang lebih terjangkau menyesuaikan kebutuhan, atau mungkin malah beli apartemen dengan harga yang lebih terjangkau tapi lokasi lebih strategis. Kita bahas yuk plus minusnya masing-masing. Rumah adalah kebutuhan primer yang wajib dipenuhi setiap keluarga. Semua orang pasti pengen kan punya rumah yang bagus, nyaman, aman, apalagi kalau rumahnya tuh besar dan lega. Tapi nggak semua orang kan punya budget berlebih, apalagi untuk beli rumah pertama. Nah, menurut teman-teman, untuk beli rumah pertama budgetnya berapa nih? 200 juta, 400 juta, 600 juta atau berapa? Coba deh komen di bawah. Sekarang ini opsi rumah di Jabodetabek itu banyak banget teman-teman. Harganya juga variatif. Pasti kalian galau nih kadang-kadang nih, pengen rumah yang ini tapi ternyata yang ditaksir tuh harganya lebih tinggi daripada budget kalian. Nah, enaknya gimana ya? Dipaksain aja atau ya udah deh beli aja yang sesuai budget dulu. Di video kali ini kita bakal ngebahas nih, gimana sih kalau kalian beli harga rumah di atas 1M, terus kita bandingin nih sama harga yang 500 jutaan. Hari ini kita lagi berada di Mius Alesa Pool Villa by Sinar Mas Land. Seperti yang teman-teman bisa lihat tuh, keren nih, konsepnya beda daripada biasanya nih. Jadi rumah ini fasadnya itu kalau kita perhatiin bergaya arsitektur Mediterranean, ya nggak tuh, lihat tuh. Dan ini rumahnya udah ready semua nih, kelihatan kan. Habis ini kita ngelihat ke dalam detailnya kayak gimana. Karena ini juga rumah yang berkonsep resort. Dalamnya tuh ada tengah-tengahnya ada kolam renang, ada courtyardnya juga. Let's go. Nah teman-teman, seperti yang udah gue bilang tadi kan, ketika kita pas masuk nih, kalian bisa menikmati satu swimming pool yang besar di tengah-tengahnya. Jadi kalau kalian liatin juga, ini tuh ada beberapa rumah punya satu courtyard dan satu swimming pool bersama. Rumahmu yang mana? Rumahku yang sini, nanti kita ke sini. Oke. Dan di Mius Alesa Pool Villa ini berlokasi di BSD City, dan pasti ketika mention BSD City teman-teman udah tahu dong kisaran range harga di sini itu berapa. Seperti di sini harganya itu mulai dari 1,3 miliar untuk unit yang nggak ada swimming poolnya di tengah-tengah. Kalau yang seperti ini ada swimming poolnya itu harganya 1,4 sampai 1,5 miliar. Dan habis ini kita ngelihat ke dalam unitnya seperti apa sih untuk rumah yang kayak gini. Nah, ini kita udah masuk. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini ada satu living area, cukup besar, cukup luas. Konsepnya open plan gitu. Terus ini area kitchennya, dan bergabung terintegrasi dengan area meja makan nih, area makan lah. Nah, terus apa sih kelebihannya rumah di sini di Mius Alesa Pool Villa ini? Kenapa kok harganya bisa sampai di atas 1 miliar? Yang pertama, seperti yang teman-teman tahu, properti itu selalu berhubungan dengan lokasi, dan itu yang paling mempengaruhi harganya. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju. Apalagi di sini kan di BSD City, pasti juga teman-teman udah tahu lah lokasi dan aksesnya di sini enak banget. Jalannya gede-gede ini, kalau kita keluar dari komplek ini langsung ketemu jalan utama selebar 42 meter, gede banget. Dan itu lo langsung bisa lanjut terus jalan gede sampai exit tol, dan exit tolnya juga deket. Terus di sini juga deket sama sekolah, kampus, mall, pokoknya lengkap banget deh kalau lu tinggal di sini. Makanya itu yang bikin harganya juga lebih tinggi. Selain itu, fasilitas di dalamnya pun juga premium banget teman-teman. Jadi ada danau alami, ada clubhouse, ada gymnya lengkap. Terus kemudian di sini security-nya juga aman, double gate security system. Jadi masuk di depan ada security-nya, sampai kompleknya ada security-nya lagi. Siapa sih yang nggak pengen punya rumah kayak gini kan, dengan fasilitas selengkap itu, lokasi dan akses lengkap itu, ya kan? Yuk kita lanjut yuk ke atas yuk. Yuk kita lihat di lantai 2 ada apa. Sampai atas, ini di sebelah kanan langsung ada kamar mandi. Oh, kamar mandi juga cukup lega loh. Tuh. Di sini area showernya, toilet duduk, terus di sini ada wastafelnya. Nah, di sebelahnya ada kamar. Di sini ada 2 kamar tidur. Ceritanya ini buat kamar tidur anak gitu loh teman-teman. Makanya dia dipakein bunk bed gitu kan, biar bawahnya itu bisa untuk
tempat bermain atau nggak belajar tuh. Oh ya, dua-duanya ada bunk bednya ya. Ya, gitu sih. Terus kita naik lagi ke lantai 3. Nah, aku udah sampai di lantai 3. Di sini ada master bedroomnya nih teman-teman. Wush, ini yang jos banget master ini. bedroomnya ini selain paling luas, dia juga ada kamar mandinya di situ. Tapi kita kesini dulu aja deh kayaknya. Nih, lihat nih. Kanan kirinya ada jendela. Kalau ke situ, itu tuh ke kolam renang. Coba. View kolam renang. View-nya kolam renang, cakep banget. Wow. Enak banget, kebayang nggak sih pagi-pagi buka jendela ngelihat view-nya kolam renang. Kalau yang di sini buat ngelihat mobil kita ada nggak ya di bawah, alias view parkiran. Jadi kanan kiri ada jendelanya terang, di tengah-tengah tuh ada tempat tidurnya, di sini untuk area bersantai. Nah, ini tuh dikasih sekat gitu sebenarnya, pembatas antara ruang untuk istirahatnya, kasurnya, sama area untuk kamar mandinya. Itu kamar mandi dan ada walk-in closetnya nggak? Nah, ini walk-in closetnya di sini. Oh. Kan? Untuk kamar mandinya layoutnya hampir sama sih sama yang di bawah tadi. Cukup lega sih ya. Iya. Nah, kalau mau beli di sini buat rumah pertama, berapa sih biaya yang harus dikeluarin? Kalau cash sih kelihatan langsung ya jumlahnya, tapi kalau KPR gimana nih? Oke, kita simulasikan untuk harga yang 1,3 M-nya ya. Yang pertama, pastinya kalian harus siapin DP sebesar 10%, ya sekitar 130-an juta lah ya. Terus cicilannya entar berapa sih? Kalau kalian KPR-nya lewat BNI Gria, kalian bisa dapat bunga rendah cuma 3,4% per tahunnya. Jadi 5,1 jutaan per bulan dengan tenor 30 tahun. Nah, lanjut lagi nih, masih ada promo-promo juga dari BNI Gria. Yang pertama, ada instant approval, terus bebas biaya administrasi, dapat diskon biaya provisi sebesar 0,5%, dan kalian juga bisa bayar bunganya aja selama 2 tahun pertama. Estimasinya di 3,3 jutaan per bulan. Gimana? Udah siap bayar cicilan segitu tiap bulan buat nikmatin rumah ini lengkap dengan fasilitasnya? Atau masih penasaran dengan rumah yang harganya lebih terjangkau? Sekarang aku lagi ada di Citralin Cibubur, klaster Monterey nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini kawasan perumahannya enak banget kan? Tuh. Gate masuk klasternya juga besar dan pastinya dijaga security 24 jam, jadi udah pasti aman. Di tengah-tengahnya ada taman juga nih yang serba hijau. Pasti bakalan adem banget kalau pohonnya ntar udah pada gede-gede. Oh ya, kalau kalian perhatiin, di sini rumahnya lagi pada dibangun semua loh, yang menandakan kalau di sini tuh proyeknya jalan terus, jadi jangan khawatir rumahnya nggak dibangun ya. Nggak lupa juga akses masuk ke Citralin Cibubur dari Jalan Raya Cilengsi juga enak banget jalannya nih, gede dan rapi. Terus kalian bakal ketemu bundaran nih, dimana di tengah-tengahnya dibikin taman dan ada patungnya. Nggak lupa juga nih, ciri khas kawasan Citralin itu ada patung kuda-kudanya di depan. Ya udah, sekarang kita balik lagi ke rumahnya dan lanjut kita explore dalamnya kayak gimana sih. Siapa tahu rumah ini jadi rumah pertama kalian kan? Nah, aku sudah di dalam rumahnya nih teman-teman. Rumah di sini tuh harganya start dari 600 jutaan loh. Udah dapet rumah 2 lantai yang super kece kayak gini. Nih lihat teman-teman, pas masuk langsung ada living room yang cozy banget. Wah, desainnya cakep banget sih ini ya. Tuh, ditata banyak bantal-bantalnya dan dia langsung bersebelahan nih sama area dapur dan area makan. Jadi area dapur dan area makannya tuh compact banget. Cocok banget nih teman-teman buat anak millennials ya kan, yang nggak mau rempong. Jadi semua udah jadi satu di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada pintu juga nih. Ini tuh masih ada sisa tanah di belakang rumah. Jadi sisa lahannya ini nantinya bisa teman-teman kembangin juga buat perluasan lahan ke depannya atau buat taman seperti ini. Dan ini tetangga-tetangganya juga kelihatan nih rumahnya lagi on progress semua di sini. Sebagai tambahan info, rumah yang 600 jutaan di sini tuh yang luas tanahnya 60 meter persegi. Cuma karena show unitnya belum dibangun, jadi kita reviewnya yang harga 700 jutaan nih, yang luas tanahnya 72 meter persegi. Sedikit berbeda sih di lebar rumahnya. Oh ya, BTW di rumah ini tuh ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi juga. Nah, yang udah kelihatan nih di belakangku. Jadi di sebelah sini tuh kamar tidurnya.
Nih, untuk kamar tidurnya ada jendelanya gede di sini, jadi terang banget ya. Ini menghadap ke taman tadi. Untuk kamar tidurnya ini, dan di sebelahnya itu langsung ada kamar mandi. Nah, sebenarnya ini bisa jadi opsi juga. Terserah nanti pemiliknya mau dijadiin kamar mandi atau powder room atau cuma toilet aja, sembarang sih. Ini memanfaatkan space di bawah tangga gitu, teman-teman. Oke, udah beres nih lantai satunya. Sekarang kita lanjut explore lantai 2 dipandu sama Mas Wicak ya. Nah, sekarang kita udah berada di lantai 2 dari rumah ini. Di sini kita langsung ketemu sama satu master bedroom yang lega dan luas banget. Terus ada kamar mandinya juga nih di sebelah situ. Dan perlu teman-teman ingat, kalau beli rumah di sini tuh nggak include dengan furnitur seperti ini ya, dapatnya kosongan lah. Karena ini kan untuk biar terinspirasi ngedesain ruangannya seperti apa. Nah, terus balik lagi nih, apa sih yang sebenarnya paling membedakan antara di sini dengan yang Muse Alessa tadi? Kenapa kok harganya bisa sebeda itu gitu? Teman-teman pasti masih ingat kalau properti itu hanyalah tentang lokasi, lokasi, dan lokasi. Ya kan? Nah, kalau di sini kan di Cilengsi nih masih lebih jauh ke Jakarta lah dibandingkan yang Muse Alessa tadi tuh. Nah, terus di sini juga belum ada akses tol langsung nih, beda kayak yang tadi gitu kan. Di sini dia masih harus lewat Cibubur dulu, dan kebayangkan teman-teman kalau lewat Cibubur di jam sibuk itu kayak gimana. Tapi jangan khawatir coy. Di sini di Cilengsi itu sebenarnya prospek pengembangannya bagus banget. Bisa teman-teman lihat juga nih, banyak banget developer yang ngembangin kawasan perumahan di sini, nggak cuma Ciputrato. Ya di sini tuh juga nanti shopping mall ada, rumah sakit ada, sekolah juga ada, lengkap lah. Terus untuk akses tolnya di sini tuh lagi on progress nih pengembangan Jor 2 tuh. Ntar juga akan lebih dekat, jadi nggak perlu nyampe Cibubur lagi. Gimana? Mantap kan prospeknya? Dan gue yakin juga 5-10 tahun ke depan di sini tuh juga bakalan lebih rame, dan pastinya kalau udah lebih rame dan lebih lengkap, harga propertinya juga akan naik, skyrocket. Nah Mas, terus cicilannya itu piro kalau mau beli rumah di sini? Harga 600 jutaan tuh kayak gimana? Kalau kalian KPR pakai BNI Gria, suku bunganya paling rendah nih sekarang 3,4% tiap tahunnya. Terus dengan rumah harga 600 jutaan ini dan DP kalian sebesar 10%, maka cicilannya 2,3 jutaan setiap bulan dengan tenor 30 tahun. Tapi ada opsi lain juga nih. Jadi DP 5% pun bisa, tapi ya cicilannya pasti lebih mahal. Sekali lagi, pilihan opsi DP dan jangka tenor ya balik lagi ke preferensi masing-masing. Terus ada promo-promo tambahan juga nih dari BNI Gria. Yang pertama, bebas biaya provisi dan administrasi. Yang kedua, bisa juga kalian bayar bunganya aja selama 2 tahun pertama. Estimasinya 1,5 jutaan per bulan. Terus yang ketiga nih, free AC dan CCTV. Terus dapat smart door lock. Terus internet dan TV kabel selama 1 tahun. Mantap! Gimana nih teman-teman, dengan cicilan segitu udah masuk belum nih ke hitungan kalian? Kalau belum, mungkin kalian bisa lirik ke lokasi yang lain lagi nih, misalnya di daerah Tenjo atau Maja. Di sana tuh ada rumah harga 200 jutaan loh, tapi ya itu resikonya jauh banget dari Jakarta. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan kayak gini nih, Kak, kalau dengan budget yang sama tapi lokasinya lebih dekat ke Jakarta atau ke pusat kota, kayak gimana ya? Nah, kita ada alternatif lain nih, yaitu hunian vertikal alias apartemen. Pernah nggak teman-teman kepikiran untuk beli sebuah apartemen gitu? Di Jabodetabek ini kan pilihan apartemen banyak banget. Jadi yang udah dibangun dan siap dihuni. Salah satunya di sini di Grand Kamala Lagun yang berlokasi di pusat kota Bekasi. Nah, terus apartemen di sini itu dijual dengan harga mulai dari 500 jutaan. Dengan harga segitu kalian bakal dapat unit 1 bedroom dengan luasan 24 meter persegi. Pasti kalian akan mikir, kok luasannya cuma segitu? Tenang, sabar. Karena apartemen itu konsepnya berbeda dengan rumah. Luasan segitu sepertinya kecil ya untuk ditinggali ya, tapi enggak, karena kalau beli apartemen luasan segitu tuh ya udah luas unit yang kalian huni. Dibandingkan dengan rumah, di sini tuh kalian nggak perlu nyiapin carport, nggak perlu nyiapin taman, karena di bawah di mezzanine ini ada taman segede gini.
Ada playgroundnya, ada swimming poolnya tuh, ada swimming pool buat anak-anak, ada adultnya buat dewasa, dan itu berupa infinity pool. Terus juga ada jogging tracknya, cycling tracknya, bahkan juga di sini ada shopping mallnya. Kalian tinggal turun tuh jalan kaki, nyampe di shopping mall, nggak perlu keluarin kendaraan, nggak perlu cari parkiran coy. Enak sih. Dan emang fasilitasnya di apartemen itulah yang bikin kita nyaman ya kalau tinggal di apartemen dengan segala kepraktisannya itu. Oke, abis ini kita masuk dulu yuk ngelihat show unit apartemen yang harga 600 jutaan. Loh, kok kayak yang 600? Bukannya tadi gue bilang ada yang harga 500 jutaan? Iya sih, cuman info developernya show unit fully furnished yang 500 jutaan dah sold, jadi nggak bisa kita masukin lagi. Beda dikit di luasan unitnya sih. Kalau yang 500 juta itu luas unitnya 24 meter persegi. Kalau yang 600 juta luasnya 30 meter persegi. Di apartemen ini ada fitur menariknya loh. Nih, biar dijelasin sama Neng Miftah. Nah, jadi di dapurnya ini tuh ada air siap minum. Tuh, yang ini tapi ya teman-teman. Kalau yang ini buat cuci piring. Nih, aku cobain ya. Wih, diminum tenan coba. Seger banget. Enak rasanya. Dikasih sirup enak. Udah. Kalau yang itu satunya air ini ya, air biasa. Nah, terus di sebelahnya ini kan kompor. Nah, kompornya ini tuh udah pakai gas alam. Jadi udah nggak pakai gas LPG lagi, teman-teman. Pakai tabung gas. Oh. Tuh, kelihatan kan? Iya, ada selangnya langsung ya ke pipa utilitasnya ya. Terus di sebelah sini ada kamar mandi. Dan di sebelah sini kamar tidurnya. Oke, berarti ini one bedroom. Iya. Oke, selanjutnya apa sih perbedaan antara rumah dan apartemen? Nah, untuk renovasi nih teman-teman, ketika kalian mau ngerenovasi apartemen, kalian hanya bisa ngerenov bagian interiornya aja nih. Kayak misalnya kamar ini, peletakannya, iya, kayak ini yang mau di custom kayak gitu kan, tapi nggak bisa ngerenov fasad kayak di rumah. Terus kalau di rumah kan juga bisa ditingkatin tuh jadi lantai 1, 2 dan seterusnya. Kalau di apartemen nggak bisa karena terbatas. Terus yang kedua adalah sertifikasi. Ketika kalian beli apartemen, kalian bakal dapetin sertifikasinya itu strata title. Maksudnya apa sih? Jadi kalian dapat hak milik atas unit apartemen yang kalian beli. Tapi tanahnya milik bersama, ya kan? Betul. Beda sama rumah. Kalau rumah kita dapat sertifikasi hak milik atas tanah dan bangunan itu sendiri. Nah, terus berapa sih biayanya kalau mau beli apartemen di Grand Kamala Lagoon ini? Ini kita contohin kalau kalian mau KPA pakai BNI Gria. Kita hitung dengan harga unit termurahnya ya, yaitu 500 jutaan. Yang pertama, kalian perlu siapin DP sebesar 10% dari harganya, berarti 50 juta dong. Terus cicilannya kalau pakai BNI Gria itu kena di 2,2 jutaan per bulan selama 30 tahun. Ini opsi cicilan yang paling murah dan dengan tenor yang paling panjang. Bakal dapat juga diskon biaya provisi 0,5%, dapat potongan booking fee, terus garansi sewa selama 2 tahun, dan kalau kalian KPA di BNI Gria, itu kalian juga bisa bayar bunganya aja selama 2 tahun pertama dengan estimasi 1,6 jutaan per bulan. Murah banget dong. Mencari rumah pertama itu menurut kita harus penuh pertimbangan. Jangan terburu-buru, jangan gedebak-gedebuk. Perlahan-lahan aja nikmatin prosesnya sampai ketemu rumah idaman pertama kalian. Kita juga kemarin cari rumah pertama makan waktu hampir setahun loh. Kalau udah ketemu, pikirin juga pembiayaannya, mau cash atau KPR. Kalau cash gampang sih, tinggal bayar. Kalau KPR, coba deh cari yang fleksibilitas pembayarannya enak, terus kemudian banyak promo-promo dan keuntungannya. Seperti kalau kalian pakai KPR dari BNI Gria. Pengajuan KPR-nya juga gampang banget loh teman-teman. Kalian tinggal isi aja BNI e-form yang nanti kita kasih linknya di kolom deskripsi ya. Jadi tinggal klik aja tuh, nggak ada lagi yang namanya antri-antri panjang di bank, males banget nggak? Nah, terus kalau mau cicilannya ringan, kalian bisa ambil tenor yang paling panjang. KPR BNI Gria ini mengakomodir tenor sampai 30 tahun. Terus buat lo yang lagi punya kebutuhan lain dulu tapi butuh banget hunian, lo juga bisa ngambil yang skema kayak gini. Jadi cuma bayar cicilan bunganya aja selama 2 tahun pertama.
gitu. Jadi lebih fleksibel lah ya. Oke, cukup sekian video dari kita kali ini. Semoga memberikan manfaat buat teman-teman dan semoga menginspirasi yang mungkin lagi nyari rumah pertamanya gitu. Betul. Jangan lupa apa? Like, Komen dan subscribe. Dari tadi kita udah minta mereka untuk komen sih. nggak apa-apa kan biar komennya banyak. Iya. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita. Nanti kita cantumin semua di sini. Kling 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 kling. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.